Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rizky, NPM 18930351. Di sini saya akan menjelaskan peranan pencitraan di bidang kedokteran. Pencitraan memegang peranan yang sangat penting di bidang kedokteran, terutama dalam mendiagnosa penyakit. Peralatan kedokteran seperti CT scan, MRI, SPECT, ultrasonografi atau USG dan lain-lain juga membutuhkan pencitraan sebagai sarana untuk memudahkan dalam mendiagnosa kelainan atau penyakit. USG merupakan suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik atau gelombang suara berfrekuensi tinggi sekitar 240 Kz sampai 2000 Kz, yang kemudian hasil pencitraannya ditampilkan di layar monitor. Pendiagnosan menggunakan ultrasonografi memiliki banyak keuntungan, yaitu yang pertama, tidak menggunakan radiasi trionisasi. 2. Aman untuk kehamilan. 3. Sampai saat ini belum ditemukan efek samping yang berbahaya. 4. Lebih murah dibandingkan MRI. 5. Dapat dipindah-pindahkan. 6. Persiapan pasien tidak rumit. 7. Tidak menimbulkan rasa sakit. 8. Tidak bersifat menyerang. 9. Memberikan citra langsung untuk biopsi karena banyaknya keuntungan menggunakan ultrasonografi. Dan alangkah baiknya ultrasonografi diciptakan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana, NPM 18630612. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra dalam ultrasonografi. Dalam pemeriksaan rutin ibu hamil, hal yang dilakukan oleh dokter adalah untuk mengetahui janin dengan melakukan pengambilan citra janin melalui alat yang bernama ultrasonografi atau yang biasa dikenal USG. Ultrasonografi merupakan salah satu pencitraan diagnostik untuk pemeriksaan organ dalam tubuh. Imaging diagnostik yang digunakan untuk memeriksa keadaan alat-alat vital dalam tubuh manusia. Dengan USG dapat dipelajari bentuk, ukuran anatomis, gerakan serta hubungan dengan jaringan di sekitarnya. Pada umumnya pemeriksaan dengan USG bersifat non-invasif atau tidak menimbulkan rasa sakit pada penderita. Dapat dilakukan dengan cepat dan cukup aman jika dilakukan dengan standarisasi yang ada. Penggunaan USG dalam dunia kesehatan dikenal juga dengan istilah sonografi obstetri, dilakukan pada kehamilan yang bertujuan untuk mengetahui anatomi janin. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randika Pratama, NPM 18630867. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja ultrasonografi. Nah, dalam pemeriksaan USG menggunakan frekuensi 1 sampai dengan 10 MHz atau 1 sampai 10 juta Hz. Nah, gelombang suara frekuensi tersebut dihasilkan dari kristal-kristal yang terdapat dalam suatu alat yang disebut transducer. Perubahan bentuk akibat gaya mekanis pada kristal akan menimbulkan tegangan listrik. Fenomena ini disebut efek piezoelektrik yang merupakan dasar perkembangan USG. Nah, secara umum prinsip kerja USG dapat dijabarkan sebagai berikut. Transducer bekerja sebagai pemancar dan sekaligus penerima gelombang suara. Pulsa listrik yang dihasilkan oleh generator diubah menjadi energi akustik oleh transducer yang dipancarkan dengan arah tertentu pada bagian tubuh yang akan dipelajari. Sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi akan merambat terus menembus jaringan yang akan menimbulkan bermacam-macam eko sesuai dengan jaringan yang dilaluinya. Pantulan eko yang berasal dari jaringan-jaringan tersebut akan membentur transducer dan kemudian diubah menjadi pulsa listrik, lalu diperkuat dan selanjutnya diperintahkan dalam bentuk cahaya pada layar oskiloscop. Dengan demikian, bila transducer digerakkan seolah-olah kita akan melakukan irisan-irisan pada bagian tubuh yang diinginkan. Dan gambaran irisan-irisan tersebut akan dapat dilihat pada layar monitor. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Setiawan Saputra, NPM 18630849. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencitraan ultrasonografi. Tahap awal pencitraan dimulai dengan tahap pembentukan gelombang ultrason oleh rangkaian pulsa transmitter dengan cara mengirimkan tegangan listrik ke bagian transducer yang berfungsi sebagai pembentukan gelombang ultrason. Komponen ini juga berpengaruh terhadap pengaturan laju transmisi pulsa yang disebut dengan pulse repetition frequency atau PRF. Transducer tahap berikutnya mengirimkan gelombang ultrason ke tubuh pasien. Sebagian gelombang ultrason direfleksikan yang merupakan
Eko nantinya diolah menjadi gambar dan diterima receiver transducer. Signal eko yang dihasilkan diatur agar mempunyai magnitude yang sama baik di permukaan atau eko yang berasal dari dalam oleh bagian sweep gain compensation. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Ramadan, NPM 18630460, kelas 6E reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan manfaat yang dihasilkan. Metode deteksi tepi yang digunakan dalam citra ultrasonografi yaitu metode Frewitt dan metode Kenny. Yang pertama, metode Frewitt menemukan tepi menggunakan pendekatan Frewitt untuk derivatif dengan mengembalikan tepi pada titik-titik di mana gradien I nilainya maksimal. Kemudian metode Kenny yaitu menemukan tepi dengan mencari lokal maksima dari gradien I. Gradien dihitung menggunakan turunan dari median filter. Manfaat yang dihasilkan dari ultrasonografi yaitu dalam kehamilan bermanfaat mengkonfirmasi apakah terjadi kehamilan dengan melihat apakah ada kantung hamil atau tidak. Jika sudah terlihat kantung hamil, evaluasi apakah yang ada dalam rahim, termasuk evaluasi hamilnya kembar atau tidak. Setelah hamil semakin besar, perlu dipantau perkembangan janin, memantau detak jantung, ketuban, plasenta, dan lain-lain.